Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar nih kalian semua? Oh iya, by the way, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa, semangat terus ya puasanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Nur Izzatil Hasanah, saya sendiri, Nafauliatul Faiza, Susilawati, Muhammad Ridho Mausili, dan Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Pada menit berikutnya, kita akan belajar mengenai pengadaian syariah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu pengadaian syariah? Jadi, gadai diistilahkan dengan rohan dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologis, pengertian rahan adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. Sedangkan menurut Sabik, rohan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Untuk lebih jelasnya, yuk ke penjelasan selanjutnya. Menurut pandangan fikih, ran gadai ialah menjadikan barang menjadi jaminan atas utang. Artinya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang tersebut. Dalam fikih dikenal dua istilah ran gadai, yaitu ran juli, ialah akad gadai yang menjadikan barang ran sebagai jaminan atas utang. Yang kedua, ran syar'i ialah ran yang berkaitan dengan harta warisan, seperti orang yang meninggalkan utang yang belum dibayar, maka harta warisan orang tersebut secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi utang-utangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mempergunakan untuk kepentingan lain termaksud untuk membaginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya ingin melanjutkan slide PPT di atas. Dasar hukum gadai syariah. Dalam Al-Quran, jika kamu dalam perjalanan dan bertemulah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan menggadaikan sebuah baj besi kepadanya. Dan terakhir, ijma. Para ulama mujtahidin berjima atas disyariatkannya rah al-juhili, al-fiqh, al-ismi, wa adilatuhu 1185. Halo, nama saya Muhammad Ridho Mausili. Saya akan menjelaskan tentang rukun akad dan syarat sah gadai syariah. Rukun dan syarat sah perjanjian gadai adalah sebagai berikut. Poin rukun. Yang pertama, ijab qabul dalam kurung sigot. Yang kedua, orang yang bertransaksi dalam kurung akid terdiri dari rahin dalam kurung pemberi gadai dan murtahahin dalam kurung penerima gadai. Poin yang ketiga, adanya barang yang digadaikan dalam kurung mahrun. Poin yang keempat, utang dalam kurung mahrun bih. Dan di poin syarat, yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah wujud marhun, yang keempat adalah marhun yang dipegang oleh mutahin. Perbedaan ran dan dengan gadai. Perbedaan yang pertama, ran menurut hukum Islam, sedangkan gadai menurut hukum perdata. Perbedaan yang kedua, ran dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai dasar tolong-menolong juga menarik bunga atau sewa modal. Perbedaan yang ketiga, ran berlaku pada semua harta, sedangkan gadai berlaku untuk barang bergerak. Perbedaan yang keempat, ran tidak mengenal istilah bunga uang, sedangkan gadai mengenal bunga uang. Perbedaan yang terakhir, ran bisa dilaksanakan tanpa melalui lembaga, sedangkan gadai melalui lembaga perum pergadaian. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman
ingin melanjutkan ke slide akad perjanjian ran. Arqaldul Hasan. Digunakan jika untuk konsumtif, rahim akan memberikan biaya upah atau fee kepada murtahin, karena murtahin telah menjaga atau merawat marhum. Mudorobah. Digunakan jika untuk modal usaha, pembiayaan modal, kerja, dan investasi, rahim akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin, sesuai dengan kesepakatan. Al-bay muqayyadah. Digunakan jika untuk produktif, modal kerja berupa pembelian barang, murtahin akan memberikan barang yang dibutuhkan rahim, dan rahim akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Kesimpulannya adalah, ran adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Ran termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan kirot.